Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita update saham PTBA ya, atau Bukit Asam ya, yang hari ini naik lumayan nih 2,65% ya. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah mulai masuk di PTBA di harga 2.600, ini udah cuan 100 poin ya, hampir 3%an ya. Tapi kalau masuk di 2.300, wah udah cuan lebar nih. Berapa ini? 2710 dikurangi 2.300, udah 17,8%. Wah, mantap. Jadi ini PTBA setelah kumdet ya, ini ya, tanggal berapa ini? Kumdetnya tanggal Juni 2023. Oh, ini longsornya bulan apa ini? Jadi PTBA ini April, Mei, Juni naik ya sampai 3.800. Kemudian koreksi hampir berapa ini? 1.000 poin. 1.000 poin, setelah itu sempat bertahan, kemudian turun lagi di 2.300 terendah ya. Nah, ini teman-teman kalau masuk di 2.300 ini lumayan ini. Sekarang sudah cuan berapa persen tadi ya? 17,8% ya. Jadi sudah lumayan banyak ya. Tapi kalau teman-teman hold ya saham PTBA, ini saham yang sangat bagus ya, fundamentalnya bagus dan dividennya jumbo ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman hold, nggak usah mikir naik turunnya saham, harga sahamnya, yang penting dapat dividennya aja. Ini dividen PTBA udah mantep banget nih ya. Tahun kemarin 26 Juni ini 2023 ini 1094. Juni ya, Juni 1094 dibagi, kalau teman-teman masuknya 1 tahun sebelumnya di 3.800, 38 berapa tadi? 3.800 ya. Ini udah 28,7%. Tapi kalau teman-teman masuknya 3 tahun yang lalu di harga 1935, 1094 dibagi 1935, 56% ya, dapat dividen 56% ya. Wah, keren ya, banyak, besar banget ya. Jadi inilah enaknya kalau teman-teman hold suatu saham yang rutin bagi dividen ya. Jadi nggak usah pusing mikirin harga sahamnya naik turun, tapi asal dapat dividen udah lumayan ya. Terus nanti ketika dividennya cair dibelikan lagi sahamnya di harga bawah ya. Jadi kalau misalnya nih bulan Juni naik, kemudian setelah dividennya cair biasanya di akhir Juni biasanya ya. Oh, di pertengahan Juli ya, pertengahan Juli dividennya cair, terus kita belikan dividen sahamnya lagi di harga bawah. Apalagi kalau ditambah dengan menabung sahamnya. Jadi saat harganya turun kita tambahin muatan, Jadi misalnya target kita 1.000 lot, misalnya 1.000 lot saham PTBA. Kita sekarang masih punya 100 lot ya. Begitu punya dana misalnya 10 lot, 20 lot, kita tambahin. Maka otomatis dividen berikutnya kita akan dapat yang jumlah yang cukup besar. Kalau kita lihat historisnya ini ya, dari Januari sampai April ini naik, kemudian turun sampai Mei, mendekati pembagian dividen naik lagi. Terus kalau kita lihat 3 tahunan, coba ini Januari ini 2022 ini naik karena harga batubara tiba-tiba naik tinggi ya.
Kalau di Januari 2021 ini turun sampai mendekati dividen, nanti naik, kemudian setelah itu turun lagi, koreksi di bulan Juli, setelah itu naik. Kalau kita lihat 5 tahun memang turun ya teman-teman ya. Jadi kalau 5 tahun turun berapa nih ya, dari harga 3.800 ya. 3.800 dikurangi 2710, turun 1090 poin. Jadi kalau 5 tahun turun 1090 poin. Nah, ini kalau kita dapat dividen yang tahun kemarin aja udah tertutup ya. Kerugiannya udah tertutup. Jadi kalau teman-teman hold suatu saham yang rutin bagi dividen, itu misalnya floating loss 10%, 15% itu dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun sudah profit ya teman-teman. Dan setelah itu tinggal panen aja. Apalagi kalau setiap dapat dividen kita masukkan lagi ke sahamnya. Jadi otomatis jumlah lembar saham kita akan bertambah ya. Sebagai contoh, saya pernah bikin dividen investing untuk PTBA ini ya, 3 tahun ya. Pak, saya cek masih ada nggak ini ya. Dividen investing PTBA ini 3 tahun ya. Dari 2019 November sampai November 2023 itu naik 2 kali lipat ya. Dalam waktu 4 tahun ini ya. Naik 2 kali lipat. Jadi kalau dibagi dengan ininya dibagi 4, 200% dan 25% ya. Per tahun ini cuman dari dividennya aja ya. Berarti begitu dapat dividen dibelikan lagi sahamnya, dapat dividen dibelikan lagi sahamnya. Jadi kalau 5 tahun turun memang, tapi kalau misalnya ini saat turun ini kita belikan lagi sahamnya, maka ini harga rata-rata akan turun ya, tidak di 3.800 tapi mungkin di sekitar 3.000 ya. Kalau 3.000 ya ini turunnya kecil banget. Ini lihat dividennya aja nih. Dividennya ini besar teman-teman. Dari 2018, 19, 20, 21, 22 ini besar nih, 300, 300. Yang rendah ini 2020 nih 74. 2021 688, 2022 1094. Net profit 3 triliun, cash flow 3,8 triliun. Dividen yieldnya 40% ya, ini karena dibagi dengan harga saham yang sekarang ya. Tapi kalau dibagi dengan harga saham sebelum pembagian dividen ini nggak nyampe 40% ya teman. Kecuali teman-teman belinya 3 tahun sebelumnya, ini bisa 50% malah. Nah, kira-kira dividen tahun ini ya di bulan Juni kira-kira berapa? Kalau kita lihat ini 437 IPS-nya, Q4-nya mungkin dianggap sama ya. 437. Kalau ini dibagi semua 100%, dibagi harga saham sekarang 2710, ini 16%. Udah cukup besar juga ya. Tapi ini dengan syarat RUPS menyetujui pembagian dividen 100%. Terus dengan asumsi triwulan keempat sama ya dengan triwulan sebelumnya ya. Jadi ini 100, 308 ya. Triwulan keempat dianggap ini sekitar 87. Jadi enaknya nih teman-teman, kalau teman-teman pegang saham yang bagi dividen, minimal teman-teman tuh dapat dividen ya. Udah nggak mikirin lagi naik turunnya sahamnya. Ini coba kita lihat histori dividen PTBA ya. Nah, ini histori dividen PTBA. Oh, ini aja pakai ini. Nah, ini lebih. Nah, ini ya teman-teman.
Ini dari tahun 2012 itu sudah rutin bagi dividen ya. Ini dividen 2013 4%, 14 4,5, 15 2,9, 16 3,7, 2017 2%, 2018 9, 2019 8, 2020 13%, 2021 3%, 2022 14%, 2023 hampir 30% ya, 29%. Jadi saham PTBA ini rutin ya bagi dividen, jadi sangat menarik. Dan hari ini udah naik 2,6%. Kalau teman-teman mau masuk ya, tunggu dulu koreksi bisa juga, atau teman-teman beli secara bertahap ya. Misalnya kalau koreksi mungkin koreksinya nggak terlalu dalam ya, mungkin di sekitar 2600 gitu ya. Kalau kecuali kalau harga batu bara rontok ya. Harga batu bara hari ini rontok nggak ya? Coba cek. Harga batu bara masih di sekitar 130 ya. Kalau harga batu bara turun misalnya di 110 atau 120, ya bisa juga ini sahamnya akan turun. Oke, itu dulu teman-teman review sore ini ya. Hari ini hari Senin tanggal 15 Januari. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.